Terima kasih Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Breaking News. Demonstrasi penolakan terhadap revisi Undang-Undang Pilkada. Aktor Reza Rahadian turut serta dalam aksi unjuk rasa darurat Indonesia pada Kamis siang di depan gedung DPR MPR Senayan Jakarta. Dalam orasinya sekitar 7 menit, pesohor Reza Rahadian menyampaikan kegundahannya terkait kondisi terkini negara dan para politikus terutama yang tengah berupaya menggugurkan putusan Mahkamah Konstitusi. Sebagai rakyat biasa bersama teman-teman semua tidak mewakili siapapun selain suara orang-orang yang gelisah hari ini melihat demokrasi kita seperti ini. Ini bukan negara milik keluarga tertentu. Kalau ada nomor dalam undang-undang kemudian hanya dibela untuk keluarga tertentu, miris melihat ini semua. Dan hati teman-teman semua yang ada di sini, semoga kita bisa mengawal ini terus. Kita sudah melihat tadi pagi jam 9, kemudian ada keputusan menunda 30 menit, lalu kemudian ditunda. Mudah-mudahan memang inilah yang harus kita lakukan. Tidak ada keputusan itu bisa lahir hari ini. Saya tidak bisa berbicara lebih banyak, saya hanya berpesan bahwa teman-teman menjaga diri baik-baik. Kita tetap tertib, kita jaga situasi yang kondusif. Kita perlihatkan kepada masyarakat bahwa kita bisa menjaga situasi hari ini dengan cara-cara yang tertib, cara-cara yang terhormat. Terima kasih teman-teman semua, selamat siang. Masa aksi demonstrasi sejak pukul 10 pagi berkumpul menentang rencana DPR RI yang akan merevisi Undang-Undang Pilkada nomor 10 tahun 2016. Aktor Reza Rahadian turut serta dalam aksi unjuk rasa darurat Indonesia Kamis siang di depan gedung DPR MPR RI. Dan kami sudah terhubung dengan aktor Reza Rahadian saat ini yang berada di depan Istana Negara. Selamat sore, Mas Reza. Ya, selamat sore. Halo. Ya, Mas Reza, mungkin bisa diceritakan ya, apa yang menjadi trigger Anda kemudian mau bersuara dan langsung turun berdemonstrasi bersama dengan elemen masyarakat lainnya? Hal yang sederhana sekali ketika saya merasa bahwa upaya untuk menerobos segala sesuatu yang dianggap bermartabat itu terjadi gitu. Artinya ketika kita sudah melihat keputusan MK yang berusaha untuk mengembalikan legitimasinya, berusaha mengembalikan wajahnya dan nobility-nya sebagai sebuah lembaga negara, lalu kemudian keputusan yang dibuat coba lagi dianulir lagi untuk kepentingan kelompok tertentu, menurut saya ini sudah sesuatu yang di luar batas. Jadi saya bukan orang yang mewakili siapa-siapa di sini. Saya hanya membawa diri saya sendiri sebagai rakyat biasa yang punya keresahan, yang ingin menyampaikan suara hati saya. Saya tidak ada rencana bahkan untuk sebenarnya berorasi tadi, tapi ketika diminta. Dan saya masih sempat bertanya dulu apakah diperlukan, kalau tidak juga nggak apa-apa. Sebenarnya saya sudah cukup senang bisa berada di sana, tapi ternyata kemudian kesempatan itu diberikan, saya pergunakan sebaik mungkin secara singkat dan tidak mewakili kepentingan manapun, tidak ada kepentingan pribadi di sana, saya tidak mewakili, tidak menjadi partisan manapun gitu ya. Jadi senang sekali rasanya bisa menyuarakan suara hati yang sudah saya pendam ini. Oke, Mas Reza, tadi dalam orasi Anda sempat menyebutkan bahwa negara ini bukan milik satu keluarga. Apakah ini adalah ungkapan kekecewaan, ungkapan kekesalan bahwa politik dinasti sudah begitu merajalela di negara kita, Mas Reza? Ya, saya merasa ini adalah ungkapan kekecewaan. Dan sebagai rakyat biasa rasanya wajar sekali ketika saya punya kekecewaan. Kita terhadap orang yang kita cintai aja kita bisa kecewa. Itu orang terdekat, keluarga, kadang-kadang kita bisa punya kekecewaan. Jadi saya rasa ini juga adalah suara dari hati saya yang merasa saya cukup kecewa gitu dengan apa yang terjadi hari-hari ini. Saya merasa lekat sekali kepentingannya untuk tentu memuluskan jalan seseorang untuk bisa berkompetisi gitu. Dan lagi-lagi ini sangat amat disayangkan gitu. Kita sudah terjadi kemarin, lalu seolah-olah hari ini di saat MK justru berusaha keras untuk membuat sebuah aturan yang baru dan lebih terbuka, lalu tiba-tiba ada lagi upaya. Nah itu buat saya menyedihkan. Oke, Mas Reza, kita masih belum bisa
lega ya kalau melihat situasi politik bahwa bisa saja nanti pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada ini dilanjutkan oleh DPR. Langkah Anda dan juga teman-teman dari pesohor akan seperti apa mengawal penolakan terhadap revisi Undang-Undang Pilkada ini? Karena kita tahu ya DPR mungkin hari ini berjanji menunda, kita nggak tahu kalau misalnya kemudian hari berikutnya akan kembali melanjutkan di saat masyarakat lengah. Ya, saya rasa jangankan mungkin hari berikutnya ya Mbak, mungkin sekali malam ini gitu. Mungkin sekali tiba-tiba malam ini ada upaya untuk melanjutkan sidang. Yang saya khawatirkan ini kan sebenarnya yang kita khawatirkan semua saya rasa adalah keputusan akhirnya itu apa gitu. Ketika keputusannya tetap mengadaptasi dengan argumentasi bahwa keputusan MA lah yang kita ambil kemudian MK diabaikan, ini kan yang kita hindari sebenarnya, ini yang menjadi penggerak juga gitu. Saya juga nggak bisa memprediksi, tapi mungkin malam ini, mungkin besok gitu ya, upaya untuk tidak lengah, untuk mencoba terus mengawal ini semua, mudah-mudahan kita masih bisa bersama-sama gitu. Artinya ya selagi masih bisa diperjuangkan, kenapa tidak? Oke, menarik ya Mas Reza bahwa Anda saat ini berada di depan istana ya untuk mengikuti aksi Kamisan. Tadi pagi, tadi siang di DPR RI, kemudian sekarang pindah ikut aksi Kamisan. Apalagi yang ingin disampaikan di aksi Kamisan ini? Ya. Saya kebetulan tadi memang bersama setelah ada media interview dengan salah satu media, saya dihubungi oleh salah satu kawan yang sedang berada di aksi Kamisan. Ya, saya datang berbagi rasa. Saya tidak menggunakan tempat atau forum ini untuk berbicara tentang apa yang saya bahas tadi di sana, tapi saya lebih support aja sih sebenarnya. Ini dukungan aja. Oke. Terakhir Mas Reza, singkat, apa harapan Anda terhadap Presiden Joko Widodo sebagai pemimpin tertinggi kita melihat demonstrasi terjadi di lebih 10 kota besar di Indonesia dan juga terjadi di Jakarta ini? Saya berharap semoga presiden kita bisa membuat satu pernyataan sikap atas situasi yang ada hari ini dengan sehormat-hormatnya dan membuat situasi tidak semakin parah. Itu aja dulu sih. Oke, terima kasih sekali Mas Reza Rahadian yang sudah meluangkan waktunya di tengah-tengah berorasi begitu ya, terus melanjutkan perjuangan, panjang umur perjuangan Mas Reza. Jaga keselamatan. Panjang umur perjuangan. Terima kasih.